setelah munculnya agama Islam, itu cukup menarik bahwa orang Samaria juga terlibat satu dialog dengan Islam. Kadang-kadang Islam memaksakan klaimnya bahwa kenapa kamu beragama Samaria, agama yang sangat kuno ini, padahal sudah ada agama-agama yang lebih baru dan Islam itu mengklaim diri sebagai agama yang terakhir. Maka menarik ada semacam anekdot dalam dialog antara orang Samaria dan orang Islam. Jadi tidak hanya hubungan antara Samaria dan Yahudi, tapi Samaria dengan Islam. Dan nanti dalam sejarahnya di era modern, sebetulnya sejak abad pertengahan, orang Samaria itu dalam hubungannya dengan Islam kadang-kadang juga saling mengejek, tapi kadang-kadang saling mempengaruhi. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kitab Ulangan pasal 6 sampai pasal 11 dengan penekanan pada pembahasan mengenai Shema Yisrael, semacam pengakuan iman Yahudi yang dilantunkan mulai dari zaman Nabi Musa sampai sekarang, dan bagaimana perkembangan pemahaman dan perumusan dalam ibadah, dalam liturgi Yahudi, maupun bagi orang-orang Israel yang lebih tua, yaitu bangsa dan agama Samaria. Lalu bagaimana perkembangannya pada zaman Yesus dan pada masa Bait Suci yang kedua. Kita akan melihat sejarahnya dan kita akan melihat bagaimana setiap zaman orang mempergumulkan makna Shema Yisrael ini, baik itu di dalam konteks keagamaan maupun di dalam konteks sosial yang lebih luas. Khususnya bagaimana dalam hubungan antara Yahudi dan bukan Yahudi, dan nantinya gereja dalam kaitan hubungan antara gereja dan agama-agama lain. Jadi kita akan belajar secara khusus juga bagaimana orang Samaria mengaplikasikan teks tentang Shema Yisrael ini nanti dalam perjumpaan dengan agama lain. Nah, saudara-saudara, seperti terbukti dari tulisan Theodoret, itu berasal di abad keempat, kaum Samaria sebagai sebuah sekte Yahudi, sekte Israel yang paling mula-mula memisahkan diri, itu mula-mula menyebut tetragrammaton, yaitu keempat huruf suci, Yod, He, Wav, He. Ini sorry, Yodnya hilang ini dalam kutipan ini ya. Dengan bacaan Yahweh, karena huruf He biasanya tidak dibaca atau tidak kelihatan dibaca di dalam dialek Samaria. Tetapi di kemudian hari sampai hari ini saya kira orang-orang Samaria juga seperti orang Yahudi yang lain tidak mengejanya dengan Yahweh, tetapi lebih mengejanya dengan Shema. Jadi antara Shema yang pertama itu artinya dengarkanlah, Shema Yisrael, dengarkanlah hai Israel, dan kemudian Shema itu sebetulnya bahasa Aram. Shem itu nama, akhiran A di situ sebetulnya fungsinya sebagai definite article, jadi sejajar dengan bahasa Ibrani Hashem, the name, sang nama. Jadi mereka membaca Shema Yisrael, Shema Elohenu, Shema Echad. Seperti Elohim kadang sering dibaca Elohim, hanya tidak kelihatan, maka Eloheinu oleh orang Samaria dibaca Elohenu, maka bacaannya Shema Elohenu, Shema Echad. Sang nama itu adalah Elohim kita, sang nama itu adalah Esa. Nah, ini adalah contoh bagaimana
Mesusa, yaitu kutipan dari Shema Yisrael dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat ke-9 yang ditulis dalam bahasa Ibrani aksara Samaritan. Kemudian saudara-saudara, menariknya dalam perjumpaan sejarah orang Samaria itu dengan orang Yahudi pada masa pra-Kristen tentu saja, mereka pernah mengalami semacam penganiayaan, tetapi bahkan juga dia berontak terhadap Roma, seperti dicatat oleh sejarawan Flavius Josephus sekitar tahun 90 Masehi. Juga sebelum itu, sebelum zaman Roma, itu orang-orang Samaria, bait suci mereka pernah dihancurkan oleh raja dari penguasa Hasmonaim, sehingga hubungan antara Yahudi dan Samaria itu menjadi tegang dan tidak saling menyapa sampai zamannya Kristus. Sehingga pertemuan Kristus dengan perempuan Samaria dan tanggapan positif Yesus atas ortopraksi atau kelakuan hidup yang lurus dari orang Samaria itu merupakan sebuah langkah rekonsiliasi besar pada zamannya. Ini adalah contoh bagaimana Mesusa atau kutipan dari Shema ini di dalam bahasa Ibrani salah satu dari temuan Genisa atau sinagoga Genisa yang memuat Mesusa. Genisa itu adalah sinagoga yang ditemukan di Kairo. Di sana ada temuan-temuan kitab suci khususnya Torah di dalam bahasa Ibrani, dan itu salah satu dari naskah Masoretik. Sementara yang satunya itu adalah Shema Yisrael, Shema Eloheinu Shema Echad dalam bahasa Ibrani beraksara Samaritan sesuai dengan Taurat Samaria. Nah, kemudian pada masa setelah munculnya agama Islam, itu cukup menarik bahwa orang Samaria juga terlibat satu dialog dengan Islam. Kadang-kadang Islam memaksakan klaimnya bahwa kenapa kamu beragama Samaria, agama yang sangat kuno ini, padahal sudah ada agama-agama yang lebih baru dan Islam itu mengklaim diri sebagai agama yang terakhir. Maka menarik, ada semacam anekdot dalam dialog antara orang Samaria dan orang Islam. Jadi tidak hanya hubungan antara Samaria dan Yahudi, tapi Samaria dengan Islam. Dan nanti dalam sejarahnya di era modern, sebetulnya sejak abad pertengahan, orang Samaria itu dalam hubungannya dengan Islam kadang-kadang juga saling mengejek, tapi kadang-kadang saling mempengaruhi. Satu contoh, tafsiran orang Samaria dalam buku yang berasal dari abad pertengahan, namanya adalah The Book of Asatir. Kata asatir itu artinya kisah-kisah kuno gitu ya. Makanya dalam Quran juga ada ungkapan asatir awalun, kisah-kisah kuno yang basicnya adalah kisah Nabi Musa yang menggambarkan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Ismail. Jadi itu munculnya pada masa abad pertengahan karena perjumpaan orang Samaria dengan orang Islam. Padahal tafsir-tafsir Yahudi sebelum itu sebetulnya tidak mengartikan itu sebagai Bakkah, itu sebagai Mekah. Yang mengartikan seperti itu antara lain asatir orang Samaria, lalu beberapa penulis Yahudi setelah zaman Islam. Misalnya Saadia Gaon yang hidup di Mesir. Nah, dalam perjumpaan dengan Islam itu, ketika Islam mengklaim diri sebagai agama yang menyempurnakan yang paling akhir, lalu orang Islam menyampaikan bahwa untuk kamu bisa masuk surga, itu kuncinya ada 4 kata, yaitu la ilaha illallah. Jadi 4 kata ini yang membuat orang bisa memasuki surga. Dan akhir-akhir ini juga viral itu ceramah dari Buya Syakur yang mengatakan masa masuk surga hanya dengan ucapan. Tetapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah orang Samaria ketika menghadapi penetrasi Islam dengan mengatakan
bahwa surga dibuka dengan la ilaha illallah. Maka di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang saya kutip ini jelas-jelas Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakalal jannah. Barang siapa pada akhir ajalnya kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, itulah yang disampaikan juga pada abad-abad pertengahan itu orang Islam terhadap orang Samaria. Lalu orang Samaria berdasarkan kitab Taurat yang teksnya kita baca sekarang, khususnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, dalam pembacaan Yahudi, dalam tradisi pembacaan Yahudi, dalam tradisi pembacaan Samaria adalah Shema Yisrael, Shema Eloheinu Shema Echad. Dan dia mengatakan, seandainya kamu orang-orang Muslim bisa membuka surga dengan pada akhir ajalmu mengucapkan la ilaha illallah, lalu orang Samaria membandingkan, kami juga bisa membuka pintu surga dengan 4 kata. Apa itu? Shema Eloheinu Shema Echad. Sama-sama 4 kata, tapi mari kita uji mana yang paling sakti, kira-kira seperti itu. Kalau kamu misalnya mengucapkan la ilaha illallah, begitu kamu mengucapkan kata yang pertama la, lalu kamu mati, maka di situ kamu menyangkal segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang ilahi. Seandainya kamu sebelum akhir ajalmu, kamu berhenti pada kata la ilah, berarti kamu menyangkal sembahan, menyangkal adanya Tuhan. Kalau misalnya kamu menjelang kematianmu baru berhenti pada kata ketiga la ilaha illallah, tidak ada sembahan, tidak ada ilah kecuali siapa, tidak jelas. Tapi kalau kami orang Samaria katanya, mau nafas kami berhenti pada kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, semua pasti bertemu dengan Tuhan. Kalau kami menyebut kata pertama adalah Shema, yang artinya sang nama Tuhan. Eloheinu, kalau misalnya berhenti pada kata kedua, Eloheinu yang artinya ilah kami atau our God, kami tetap menyebut Tuhan. Kalau kami berhenti pada kata ketiga, yaitu Shema, sang nama, kami menyebut nama Tuhan. Kalau misalnya kami berhenti pada kata keempat, yaitu Echad, kami menyebut dia yang Maha Esa. Jadi kami lebih pasti. Nah, itu tentu tulisan-tulisan seperti ini nuansanya nuansa debat, nuansa polemik. Tetapi ini menarik untuk kita kutip dalam pembahasan ini karena sudut pandang orang-orang Yahudi maupun orang Samaria itu mungkin agak beda dalam pemahaman dengan orang Kristen, khususnya di dalam memaknai teks-teks suci, karena tradisinya khususnya orang-orang Kristen yang non-Yahudi itu lebih analytical, lebih pada aspek kognitifnya, sementara tentu orang Yahudi, baik itu Yahudi yang percaya Kristus maupun Yahudi yang tidak percaya Kristus, kalau zaman modern namanya Yahudi rabbinik maupun Yahudi mesianik, mereka memahami, menghidupi imannya tentu dalam kebudayaan Yahudi yang sifatnya lebih naratif, lebih bersifat bukan hanya kognitif tapi juga afektif seperti budaya Timur yang lain. Nah, itu salah satu kisah yang mengantarkan kita pada pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana sejarah agama-agama kuno mulai dari zaman orang Samaria, Yahudi, lalu tentu Yahudi dari berbagai macam aliran, baik itu Yahudi dari Yahudi Helenik seperti diwakili oleh Philo, maupun Parisi, maupun aliran-aliran yang lain, Esseni misalnya, memahami Shema ini sebagai pusat rohani kehidupan mereka. Nah, ini orang Yahudi di dalam memahami Shema yang sebetulnya intinya sama dengan Samaria dan Kristen, tetapi mereka mengembangkan
rumusan yang nantinya itu berkembang sesuai dengan refleksi teologis mereka terhadap apa yang mereka hadapi dari zaman ke zaman. Misalnya, pada mulanya Shema itu bentuknya sangat singkat, yaitu cuman Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kemudian ada seruan tanggapan. Seruan tanggapan itu merupakan seruan pujian kita kepada Tuhan yang sudah kita ikrarkan keesaannya, yaitu Baruk Shem Kivot Malkute Leolam Fa'ed. Jadi misalnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruk Shem Kivot Malkuto Leolam Fa'ed. Terpujilah nama kerajaannya untuk selama-lamanya. Adalah aspek ortolatria. Ortolatria itu artinya kebenaran di dalam penyembahan. Jadi Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad itu adalah ortodoksia, ikrar tentang keimanan. Sementara Baruk Shem Kivot Malkutu Leolam Fa'ed itu artinya sebuah ortolatria, jadi tanggapan umat atas ikrar, ya, ikrar ortodoksi bahwa Tuhan itu esa, tidak ada yang lain selain Dia. Maka sejak dalam perkembangan Yudaisme, tanggapan Baruk Shem Kivot Malkutu Leolam Fa'ed itu biasanya dibatin, jadi hening, suara lirih, kecuali pada hari perayaan Yom Kippur itu dibunyikan dengan suara keras. Lalu aspek ketiga itu adalah ortopraksia. Jadi setelah kita mengikrarkan keesaan Tuhan, ortodoksia, lalu menanggapinya dengan pujaan bahwa Tuhan itu terpuji nama kerajaannya untuk selama-lamanya, maka kemudian disusul dengan tindakan etis, yaitu mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu mengandung aspek kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa atau nyawa, dengan segenap kekuatan. Jadi itu adalah aspek ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Kemudian, bagaimana sejarahnya perumusan Baruk Shem Kivot Malkutu Leolam Fa'ed? Itu juga merupakan refleksi dari umat Israel, khususnya umat Yahudi, terhadap situasi zaman yang menekan mereka, yang mempertaruhkan iman mereka di dalam komitmen mereka untuk menyembah Tuhan. Nah, mula-mula pada awalnya tanggapan liturgis itu singkat sekali, berasal dari Mazmur 72:19. Baruk Shem Kivotu Leolam. Terpujilah namanya yang mulia untuk selamanya. Nah, perkembangannya kemudian kata Malkuto, kerajaannya, itu ditambahkan oleh para rabi khususnya di lingkungan Parisi selama pemerintahan Roma sebagai tandingan atas klaim kehormatan ilahi sang kaisar dan imperiumnya dan kerajaannya. Maka kemudian terpujilah nama dari kerajaannya yang mulia dari selamanya sampai selamanya. Dan ungkapan wa'ed dan selamanya itu diformulasikan juga pada masa Bait Suci yang kedua sebagai tanggapan dari sesama sekte Yahudi, yaitu kaum Saduki dan kaum minim yang lain, kaum sesat yang lain, yang menyangkal kebangkitan setelah kematian. Maka ungkapan Malkuto, kerajaannya, itu sebagai reaksi orang Yahudi atas imperium Roma, di mana para kaisar itu menuntut sebagai
kuasa ilahi pada dirinya sebagai penjelmaan dewa. Sementara Wa'ed itu juga ditekankan ketika menghadapi sekte Saduki yang menyangkal kebangkitan orang mati. Lalu bentuk berikutnya yang menyangkut tadi saya sebutkan aspek ortopraksia. Ortopraksia itu adalah kebenaran di dalam perilaku hidup, kebenaran di dalam perilaku hidup sehari-hari sebagai konsekuensi etis daripada pengakuan bahwa Allah itu esa, yaitu bagian yang disebut we'ahabta, yang artinya dan kasihilah. Dan ini kemudian adalah wihayah im samua, itu kutipan dari Ulangan pasal 11 ayat 13, dan yang terakhir wayumer, dan berfirmanlah. Itu merupakan kutipan dari kitab Bilangan pasal 15 ayat 15 sampai dengan ayat 37. Jadi yang pertama, bagian yang pertama itu diawali dengan perintah untuk mengasihi Tuhan di atas segala hal. We'ahabta etadunai eloheka, dan kasihilah Tuhan Allah yang kamu sembah, bikhalifafika, dengan segenap hatimu, ubikal nafsika, dengan segenap jiwamu atau nyawamu, ubikal meotika, dengan segenap meot atau kekuatanmu. Ini menjadi bagian yang kedua. Dan bagian ini mengingatkan umat untuk semua perintah yang diharuskan mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika kamu duduk, ketika kamu berjalan, ketika kamu berbaring, dan ketika kamu bangun, seperti yang diperintahkan dalam kitab suci, untuk melafalkan firman Tuhan ketika engkau terjaga, dan mengikat kata-kata itu di lengan dan di kepala. Maka muncullah tradisi lisan Yahudi klasik yang menafsirkan sebagai tefilin. Tefilin itu adalah yang diikatkan di lengan, dan itu sampai sekarang menjadi pakaian tradisional spiritual Yahudi. Kemudian menuliskannya pada pintu rumahmu, makanya melahirkan tradisi yang namanya mezuzah. Kalau kita mengunjungi daerah-daerah Yahudi, baik itu di Israel maupun di luar Israel, kita melihat setiap pintu hotel, setiap pintu gerbang itu ada mezuzah yang tertulis kitab Eleha Divarim atau kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya tadi sampai ayat 9. Itu bagian yang kedua yang saya kalimatkan sebagai bagian yang bersifat ortopraksi dari Shema. Dan kemudian bagian berikutnya itu yang diawali dari kata-kata Vihayah im samua, itu merupakan kutipan dari kitab Ulangan pasal 11 pasal 21. Jadi itu perumusan yang ditambahkan kemudian dalam konteks liturgi orang-orang Yahudi. Jadi bunyinya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu dan pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan seterusnya sampai dengan ayat 21. Ini bagian yang kedua yang menyangkut mengenai komitmen orang Israel, karena untuk menandai mudahnya tadi we'ahabta et adunai eloheka itu diambil dari kalimat pertama. Begitu juga Wihayam im samua juga diambil dari kalimat
pertama. Fihayah im samu'atis mau el misotai asyer anoki misyaweh et hem hayom, dan seterusnya. Dan jikalau engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah miswah yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Lalu bagian yang ketiga yang dikenal wayumer, berfirmanlah. Mengapa? Karena diawali juga dari kata wayomer Adonai el Moshe lemor, dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Lalu dibacalah Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Saya mau baca Bilangan pasal 15 ya, dengan pasal 15. Demikian Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Dan ini penting saya baca karena ini juga bagian dari tradisi Yahudi yang perlu kita pahami. Tuhan berfirman kepada Musa, tadi diawali dari kata Wayomer tadi, makanya bagian disebut Sema, bagian Sema ketiga itu adalah Wayomer. Berfirmanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita lihat teks ini, kata yang diterjemahkan jumbai sembahyang itu adalah sisit. Nah, makanya ada jumbai sembahyang. Nah, dalam tradisi sistematika hukum Yahudi seperti minggu lalu kita belajar bahwa hukum itu bisa dipahami dalam pengertian mispatim, yaitu peraturan-peraturan. Lalu yang kedua adalah idot, peringatan-peringatan, dan yang ketiga adalah hukim, yaitu ketentuan-ketentuan. Satu itu adalah mispatim, hukum yang bersifat rasional, universal, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, seperti pengakuan dalam 10 perintah Tuhan, Asyeret Hadibarot atau Asyeret Hadivarim. Kemudian yang bersifat idot, sisit ini disebutkan sebagai peringatan, maka itu adalah bersifat idot. Nah, saudara bisa melihat Kristus tidak pernah membatalkan Taurat dalam pengertian yang mispatim tidak pernah dibatalkan sama sekali. Tetapi bagi orang bukan Yahudi, tentu yang bersifat idot itu tidak berlaku. Bukan setelah Yesus saja. Sebelum Kristus pun yang idot itu tidak berlaku. Misalnya jangan orang Israel memperingati misalnya Paskah, itu nggak berlaku bagi bangsa lain, bagi orang-orang Goyim. Begitu juga misalnya tali sembahyang atau jumbai, sisit ini kan tidak berlaku bagi yang lain. Maka kalau kita melihat di dalam Injil Matius pun, Kristus mengkritik kecenderungan, pertama kecenderungan agama yang dipahami secara legalistik. Lalu Kristus juga mengutip penggunaan sisit ini di dalam misalnya kitab Injil Matius ya, bisa Matius pasal 23 itu yang berbicara tentang tali sembahyang itu dikritik. Jadi artinya bahwa ketika orang Yahudi menjalankan hukum dengan berhenti pada aspek simbolisnya, maka substansinya menjadi terlupakan. Di dalam Injil Matius 23 ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu
mengarungi lautan dan daratan itu misi mereka yang dikritik oleh Yesus, tetapi juga saya cari ayatnya ini sebentar. Semua pekerjaan mereka ini. Mereka sebentar ya. Kritik terhadap sisit ini Matius pasal 23 5 ya, ayat 5. Demikian semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang dengan memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, ini gambaran tentang kritikan Yesus terhadap hukum jenis edot ini yang dijadikan seperti pamer kesalehan, seperti itu. Dan hukum dalam pengertian universal sama sekali tidak pernah diamandemen atau apa, tidak pernah. Kemudian yang ketiga itu adalah kecenderungan bagaimana orang-orang Israel itu jatuh kepada ritualisme, sehingga yang dikritik Kristus itu berkaitan dengan bagaimana mereka yang menonjolkan status keyahudian mereka sebagai umat terpilih, lalu dikontraskan dengan umat lain seolah-olah umat lain itu bukan sesama mereka. Dan ini menyangkut banyak hal ya, termasuk kritik bagaimana penyalahgunaan agama dan seterusnya. Kemudian bagaimana perkembangannya di dalam sejarah panjang bangsa Yahudi. Jadi misalnya saya kutipkan di sini dari abad pertama sebelum Masehi, itu surat Aristeas. Surat Aristeas ini juga yang mencatat tentang kisah penerjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Itu saya kira kita pernah belajar itu. Itu pada saat Septuaginta diterjemahkan karena memenuhi orang-orang Yahudi yang tidak lagi mahir berbahasa ibunya, mereka yang ada di perantauan, yang pusatnya di Alexandria pada masa pemerintahan yaitu Raja Ptolemeus yang ada di Alexandria, maka Septuaginta diterjemahkan. Lalu surat Aristeas ini yang memuat tentang kisah Septuaginta, meskipun tidak semuanya itu bersifat historis ya, tetapi kita bisa melihat cara pikir orang-orang di abad itu. Tetapi pertama-tama Musa mengajarkan bahwa Allah itu esa dan bahwa kuasanya dinyatakan dalam segala hal dan setiap tempat dipenuhi dengan kedaulatan kekuasaannya dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka yang secara diam-diam luput dari perhatian Tuhan. Tapi semua yang dilakukan seorang dan semuanya akan menjadi nyata baginya. Ini gambaran tentang keesaan Tuhan yang dimuat dalam surat Aristeas yang diambil dari Shema. Kemudian pada masa Yahudi Helenik, ini kita juga mendapatkan informasi dari kitab Makabi, 2 Makabi 7 ayat 38 sampai 37 sampai 38, itu juga berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Aku seperti saudara-saudaraku menyerahkan tubuh dan hidup untuk hukum nenek moyang kita, memohon kepada Tuhan untuk segera menunjukkan belas kasihan kepada bangsa kita dengan kesengsaraan dan malapetaka yang membuat kamu mengakui bahwa Dia sendiri satu-satunya Tuhan, dan melalui aku dan saudara-saudaraku untuk mengakhiri murka Tuhan yang Maha Kuasa dan yang secara adil telah menimpa seluruh bangsa kita. Lalu seorang filosof Yahudi yang lahir tahun 22 sebelum Masehi dan meninggal tahun 50, sangat terkenal sekali, namanya Philo dari Alexandria. Dalam bukunya yang berjudul The Special Law, hukum khusus, ya buku pertama. Pelajaran ini diulang-ulang oleh Musa secara terus-menerus. Kadang-kadang ia mengatakan bahwa Tuhan itu satu, pembentuk dan pembuat segala sesuatu. Kadang-kadang Dia adalah Tuhan dalam segala ciptaan. Karena stabilitas dan ketetapan serta ketuhanan pada dasarnya yang diberikannya sendiri. Tafsiran yang sifatnya menjurus ke panteisme, tetapi ini kita pernah bahas bahwa Philo gagal di dalam
mendamaikan iman Yahudi mereka dengan neoplatonisme yang cenderung bersifat panteistik. Justru gereja berhasil karena gereja satunya mempertahankan bahwa logos itu bersama-sama dengan theos, ya, dan logos itu berada di Septuaginta, bukan berasal dari filsafat Yunani neoplatonisme. Tapi di pihak lain logos sendiri adalah Allah. Maka firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, maka tidak ada dua entitas yang kekal berdamping-dampingan. Berbeda dengan Philo yang mengatakan bahwa logos atau firman Allah itu theos, ya, Allah yang kedua. Maka di sini gagalah Philo dalam mempertahankan kesan Allah, dalam mempertahankan Shema Yisrael. Lalu Flavius Josephus, dia hanya bicara normatif dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku keempat, dan janganlah ada mesbah atau bait suci di kota lain, dimanapun juga, karena Allah hanyalah satu dan bangsa Israel hanya satu. Ungkapan ini dimunculkan ketika bait suci sudah hancur, dan tidak ada kehendak bagi orang Yahudi saat itu untuk membangunnya kembali, karena menurut dia bait Allah itu hanya satu, seperti umat Israel juga adalah satu. Maka sejak itu dilakukan reformasi Yudaisme sejak zamannya Konsili Yamnia sekitar tahun 80-90 sampai nanti muncul era Yahudi Rabbinik yang bertahan sampai hari ini. Maka segala upacara-upacara yang menyangkut korban di bait Allah itu hilang diganti dengan doa. Jadi korban binatang sudah tidak ada sampai hari ini, yang semuanya digantikan bahwa khasiat dari doa itu melebihi dari korban-korban binatang. Dan sejak hilangnya institusi bait Allah di dalam agama Yahudi, maka di sana tidak ada lagi refleksi yang lebih mendalam tentang penebusan. Justru yang hilang dari Yudaisme Rabbinik inilah yang diteruskan oleh gereja. Karena gereja disebutnya memiliki pola ibadah yang sifatnya sakramental, yang puncaknya adalah perjamuan suci, dan itu merupakan penggenapan dari Yom Kippur, penebusan dosa, dan di pihak lain juga ada upacara dengan pola sinagog yang disebut kebaktian biasa, yang pusatnya adalah pemberitaan firman. Sementara yang pola bait suci itu pusatnya pada Yom Kippur yang digenapi Kristus dengan perjamuan suci atau khidmatul qudas atau ekaristi. Nah, saudara-saudara, dengan demikian apabila kita melihat itulah sejarah orang-orang Yahudi dalam pemahaman mereka tentang Shema Yisrael, mulai dari zaman Samaria, kemudian orang-orang Yahudi Helenik, kemudian orang Yahudi Parisi, sampai kemudian orang Yahudi Rabbinik sekarang ini. Bagaimana dengan kekristenan? Nah, kita melihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Ketika Kristus ditanya, hukum mana yang paling utama dari segala hukum yang ada? Jadi hukum di sini maksudnya itu adalah baik itu menyangkut aspek mispatim, baik itu menyangkut aspek edot, maupun adalah aspek hukim, hukum tentang halal haram misalnya. Itu disebutkan, maka Kristus mengawali hukum yang paling utama adalah yang pertama, Shema Yisrael, yang kemudian di dalam teks Alkitab bahasa Yunani terjemahkan dengan Shema Yisrael, gitu. Aku Yisrael kurios theos imon kurios esti. Dengarkanlah wahai orang Israel, kurios itu adalah theos kita, kurios itu satu-satunya. Dan ini juga merupakan terjemahan yang sudah diakui sebelumnya, karena pada abad ketiga sebelum Masehi, di masa orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu sudah diterjemahkan. Terjemahannya seperti yang dilakukan oleh Perjanjian Baru, di mana Tetragrammaton Yahweh diterjemahkan dengan kurios. Lalu ketika Alkitab kemudian kita jumpai di dalam bahasa Syriak Aramaik atau Syro Aramaik, juga diterjemahkan sama Shema Yisrael Maria, the Lord, ya, Mar
itu artinya Lord, A di belakangnya seperti tadi Shema, Shem itu nama, A itu itu definite artikel. Maria ilahan, Maria hadhu. Tuhan itu adalah sembahan kita, Tuhan itu adalah asa. Dan Yesus menyebut Shema, Ulangan pasal 4 sebagai hukum yang utama. Dan ini menjadi semacam pagar ortodoksi. Jadi semacam batasan frame yang tidak boleh dilanggar. Makanya nanti perumusan gereja tentang Tritunggal selalu berkaitan dengan pagar ortodoksi ini. Maka Bismillah walibni warahil kudus al ilahu wahid. Bism ha'af wihaben berruah hakodes ha Elohim ehad. Selalu Elohim ehad. Orang bisa mengucapkan apapun juga tetapi semuanya pada Elohim ehad. Dan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 itu kata nama dalam konteks rumusan baptis itu esto onoma, bukan esto onomata, bukan di dalam nama-nama, tapi di dalam nama dalam bentuk tunggal yang artinya adalah Elohim Echad, Allahu Wahid, atau Tuhan yang esa, Allah yang esa. Jadi Yesus memberikan pagar ortodoksi. Kemudian dilanjutkan dengan tadi wa'ahabta, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan tadi sebagai implikasi etis secara vertikal ya dalam penyembahan ortolatria maupun dalam tindakan ortopraksi. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap ubinafsika, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, umeotika, itu menunjukkan bahwa ada hubungan vertikal manusia dengan Allah yang didekati dengan ortolatria, penyembahan sebagai konsekuensi daripada tindakan ibadah, lalu tindakan kehidupan sehari-hari yaitu ortopraksinya, kasihlah. Lalu yang kedua, Yesus mengutip Imamat pasal 19 ayat 18. Ve'ahabta lire'aha kamuka, dan kasihlah sesamamu, manusia maksudnya, seperti dirimu sendiri. Dan kata Yesus, pada kedua hukum ini, yaitu hukum yang bersifat vertikal, mengasihi Tuhan di atas segala hal tadi, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Matius pasal 22 ayat 40. Ya mungkin saja ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu bertanya, dia hendak menguji Yesus. Karena kalau kita lihat sistematik sema yang dikembangkan orang Farisi itu kan di situ mengandung unsur peringatan, ya unsur peringatan itu misalnya memakai jubah atau jumbai sembahyang, itu kan unsur peringatan. Itu dikaitkan dengan bagaimana Tuhan membebaskan dari tanah Mesir. Jadi artinya orang-orang Yahudi atau ahli Taurat itu mau mencoba Yesus di mana yang paling utama, baik itu hukum yang bersifat mispatim maupun peringatan atau edot maupun itu hukum. Yesus tidak terjebak dalam perdebatan tentang peraturan yang sifatnya hukum positif, tetapi Yesus justru menariknya ke atas, yaitu jiwa hukum. Jiwa hukum itu adalah yang mendasari seluruh peraturan-peraturan yang sifatnya lebih praktis. Jadi kalau di dalam hukum Indonesia itu, mungkin ketika orang ditanya undang-undang ini, undang-undang itu, peraturan ini, peraturan itu, peraturan pemerintah pengganti presiden yang ini, peraturan pemerintah pengganti presiden yang itu, maka langsung kita jawabnya Pancasila. Jadi Pancasila itu norma tertinggi yang mendasari hukum yang sifatnya praktis. Begitu juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu merupakan norma tertinggi yang mendasari baik itu peraturan yang bersifat jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, maupun yang bersifat peringatan. Misalnya kamu harus melakukan Paskah karena
Paskah itu adalah keluaran dari tanah Mesir, karena Paskah Yahudi adalah Paskah keluaran, dan ketika memecah-mecahkan roti harus mengatakan, inilah roti kesengsaraan yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Seperti itu menyangkut aspek memorial law, hukum yang bersifat peringatan untuk meneguhkan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu terhadap bangsa ini. Jadi terhadap bangsa Israel ini, jadi ketika mereka mengatakan halakma ania diakalu afaktana bi'ar Misraim, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir, itu mengingatkan sejarah masa lalu di mana mereka masih diperbudak di tanah Mesir, maupun yang mengandung aspek ketaatan mutlak yang dikenal dengan hukim. Jangan makan onta, jangan makan kelinci, jangan makan pelanduk, jangan makan daging babi, jangan makan ikan yang tidak bersisik. Itu tidak perlu dicari alasannya, karena itu hukum yang hanya mengandalkan ketaatan. Dan inti daripada semua, baik itu mispatim, hukum yang bersifat peraturan, maupun edut yang bersifat peringatan, maupun hukum yang bersifat ketaatan mutlak tanpa alasan, itu puncaknya adalah apa? Kronoremnya adalah apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Maka kemudian secara praktis ketika Yesus menjawab seperti itu, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi bisa paham. Maka dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau di dalam teksnya Injil Markus lebih panjang lagi, diuraikan bagaimana reaksi ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Dan ketika Yesus mengatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, ayat 32 Markus pasal 12, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi endingnya percakapan Sema itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, seperti muncul dalam kisah orang Samaria berdebat sama orang Islam, apakah masuk surga itu hanya melafalkan 4 kata, ataukah bagaimana ikrar keimanan atau ortodoksia itu harus ditindaklanjuti dengan penyembahan yang benar dan dengan perilaku hidup sebagai buah dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka dalam kitab suci dikatakan, Rasul Paulus, tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Meskipun pada akhirnya kemampuan manusia itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Allah, maka Allah yang mengerjakan semuanya itu di dalam kamu. Jadi bukan sekedar monoteisme matematis yang hanya bicara tentang jumlah, bukan sekedar monoteisme etis yang berbicara tentang ketaatan. Kita pergi seperti Abraham pergi tanpa tahu alamat yang dituju, tapi karena taat seperti yang diungkapkan dalam jenis hukum-hukum. Tetapi juga lebih daripada itu adalah monoteisme yang bersifat salvific, membebaskan. Monoteisme yang bersifat keselamatan dan membebaskan manusia dari segala pergulatan hidup dalam mengarungi dunia dan mencari keselamatan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang sudah diberikan. Misalnya kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 7, dari itu implikasi
daripada hukum kasih yang Tuhan berikan. Tetapi mungkin kalau kita membacanya tidak runut dan tidak mengerti konteks, itu mungkin akan sulit, mengalami kesulitan ya. Misalnya setelah pasal 6, itu berbicara tentang Shema Israel dengan segala rumusan atau formulasi dan implikasinya secara etis dalam kehidupan orang-orang Yahudi, maka segeralah disusul pasal 7 itu sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Lalu ketaatan terhadap hukum itu melahirkan janji berkat. Pasal 8 bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kembali mengungkap bagaimana Tuhan yang mengasihi bangsa Israel. Lalu pasal 9 Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya, karena semuanya itu adalah karya Tuhan atas hidup mereka. Lalu Musa mengingatkan di dalam pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 29, Musa mengingatkan bagaimana riwayat kemurtatan di Horeb, yang itu sudah kita baca di dalam kajian-kajian kita sebelumnya tentang kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Kemudian pasal 10 riwayat tentang loh batu yang baru yang pertama dipecahkan itu, dan itu diulang kembali oleh Nabi Musa menekankan betapa pentingnya orang belajar sejarah agar kita tidak tergelincir pada kesalahan di masa depan, seperti yang diungkapkan oleh Cicero misalnya. Jadi itu ungkapan yang mewakili semua periode sejarah, saya kira sebagai pelajaran bahwa historia es magistra vitae, bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan. Kemudian pasal 11 menegaskan bagaimana kebesaran Tuhan yang tidak rela untuk disandingkan dengan ilah-ilah yang lain, dan Tuhan menjamin bahwa ketaatan itu mendatangkan berkah, sementara ketidaktaatan khususnya dikaitkan penyembahan ilah-ilah lain itu mendatangkan kutukan atau laknat. Saya memberikan contoh di pasal 7 misalnya, itu ayat-ayat yang sering dipahami secara letterleh dan tidak kita lihat konteksnya ya. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, janganlah engkau mengasihi mereka. Lalu bagaimana janganlah engkau mengasihi mereka dikaitkan dengan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini kemudian seolah-olah digambarkan bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu kenapa begitu kejamnya. Maka sejarah gereja purba pun telah menunjukkan bahwa orang-orang Kristen ada yang mencoba untuk mempertentangkan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama yang digambarkan begitu bengis berbeda dengan Tuhan dalam perjanjian baru yang begitu kasih, seperti yang muncul dalam bidat Markionisme pada awal sejarah gereja. Lalu gereja menghadapinya, ya, misalnya tulisan-tulisan dari Irenaeus, dari Lyon muridnya Polikarpus dengan 4 jilid bukunya yang menghadapi gerakan-gerakan sesat yang ditulis dalam Adversis Hieresis. Ini gambaran tentang betapa kita menghadapi sebuah penafsiran yang itu ternyata memiliki jejak sejarah yang cukup ekstrim. Maka ungkapan jangan kamu mengadakan perjanjian dengan mereka, ya, lotikrot lahem berit, jangan kamu mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan ini yang lebih eksplisit, vilo tehanem, dan jangan mengasihi mereka, dari kata hanan yang artinya belas kasih. Apakah ini tidak bertentangan dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 yang berkaitan dengan wa'ahabta dan kasihilah?
ayat 6, ayat 5, kasihlah Tuhan dan kasih sama manusia, apa enggak bertentangan dengan itu, khususnya imamat pasal 19 ayat 18 tadi, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, padahal konteks yang kita baca di awalnya tadi bahwa bangsa Israel itu menghadapi bangsa yang berada dalam penindasan selama 400 tahun di tanah Mesir, bangsa budak, kemudian mereka oleh Tuhan mau dibebaskan dan mereka harus punya jiwa merdeka. Di dalam konteks perjuangan itulah sebetulnya Tuhan menempa mereka. Kamu akan menghadapi musuh yang lebih kuat daripada kamu, yaitu 7 bangsa yang sudah eksis sebelumnya. Yaitu bangsa apa? Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Peris, Hewi, dan Yebus. Maka ketika bangsa itu kuat di mata Tuhan itu bukan mendadak tiba-tiba harus memerangi 7 bangsa itu. Tuhan memerlukan waktu 400 tahun karena kejahatan orang Amori itu belum pada puncaknya katanya. Itu yang dilihat dalam penglihatan mimpi Abraham itu. Sampai sejauh itu sebetulnya. Jadi Tuhan memiliki rencana magnum opusnya ke depan itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak tiba-tiba. Makanya ketika bangsa Israel yang masih kecil, ya, yang kalaupun dianggap perang itu militernya itu enggak disiplin, tidak pernah terlatih, menghadapi bangsa yang sudah mapan, tentu mereka membutuhkan strategi untuk bertahan dan menang. Maka dikatakan, kalau kamu berperang dengan mereka, jangan sedikit pun kamu berbelas kasih. Artinya apa? Jangan kemudian kamu mudah jatuh di dalam perjanjian yang misalnya memasang muka yang pura-pura seolah-olah dia ngajak damai. Dan itu pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Konteksnya, Ulangan pasal 7 ini konteks perang, bukan konteks damai, bukan konteks yang bisa terjadi pada semua pihak. Saudara-saudara Muslim bisa membandingkan peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Namun ketika pasukan Sayyidina Ali sudah menang, kemudian Muawiyah menawarkan arbitrase. Tapi sebenarnya arbitrase itu pura-pura dan akhirnya apa? Mereka bisa membantai Ali dengan seluruh anak buahnya. Itu pernah terjadi dalam sejarah manapun juga. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika kamu menghadapi 7 bangsa besar itu yang sudah mapan secara militer, garis pertahanan, sementara kamu itu masih kalang kabut, masih belum disiplin, di Eksodus masih bersungut-sungut, maka tindakannya harus tegas. Jangan berbelas kasih itu tidak boleh dipertentangkan dengan norma yang sifatnya abadi, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tapi kenapa misalnya Tuhan Yesus itu mengutip ungkapan misalnya, kamu telah mendengar hukum nenek moyangmu, kasihlah musuhmu, itu jelas ayatnya ada. Misalnya di dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Tapi dan bencilah musuhmu itu tidak ada dalam Taurat tertulis, tidak ada. Kenapa ada seperti itu? Karena itu menyangkut tentang Torah lisan. Jadi bukan Torah sebiktop tapi Torah sebealpe. Torah lisan. Jadi tidak tercatat di dalam Torah tertulis dari kitab Bereshit sampai kitab Devarim. Tetapi Torah lisan. Dan sisa-sisa dari pemahaman orang Yahudi tentang Torah lisan yang membatasi ungkapan bahwa jangan kamu berbelas kasihan terhadap mereka itu hanya berlaku secara historis kepada orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, Peris, Hewi, dan Yebus pada konteks zaman itu. Maka oleh para rabi diperluas untuk semua goyim. Situasi perang atau tidak perang diberlakukan bagi mereka, maka terjadi kesalahpahaman. Kemudian misalnya seorang sejarawan Romawi menganggap ada tafsiran-tafsiran Yahudi yang kemudian menjadi pembenci umat selain Yahudi. Maka Tacitus, Cornelius Tacitus, sejarawan Roma, menganggap ajaran seperti ini bisa menyulut kebencian yang menimbulkan permusuhan terhadap semua ras manusia.
Tentu ketika Takitus mengatakan seperti itu, berarti ada ajaran-ajaran para rabi yang mengartikan jangan kamu berbelas kasih kepada mereka, jangan kamu mengasihani mereka itu bukan dalam konteks perang dengan 7 bangsa tadi, tapi memperluas bagi semua goyim. Dan sisa-sisa hukum yang diskriminatif ini, itu ada misalnya dalam tulisan Rabi Maimonides pada abad pertengahan. Kalau ada orang goyim, jadi bukan sekedar 7 bangsa tadi, pokoknya non-Yahudi, binasa misalnya, dan kemudian dia tercebur di sungai atau di laut, maka tidak boleh orang Yahudi mengangkat dan menolongnya, atau mengeluarkannya, atau memberikan obat kepada mereka ketika mereka sakit. Nah, hukum yang seperti ini, yang terpelihara terus sampai abad pertengahan itu, hukum yang pernah dikritik oleh Takitus, dan itu bukan Torah tertulis, itu adalah Torah lisan. Nenek moyangmu itu artinya bukan Musa dalam pengertian hukum tertulis, tapi juga hukum lisan. Sehingga jejaknya tercatat oleh kritikannya Takitus, dan juga pada masa abad pertengahan, pada tulisannya Maimonides. Maka Kristus mengatakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Maka Kristus telah mengembalikan praktek-praktek hukum yang bersifat legalistik dan kering ke dalam jiwa hukum tertinggi sebagai norma umum, norm yang mendasari seluruh pengaturan. Jadi Kristus tidak mau terjebak mengatakan mana hukum yang paling utama harus dipegang sedemikian rupa, ataukah itu adalah peraturan yang bersifat peringatan, undang-undang yang bersifat peringatan. Tapi Kristus mengatakan, terlepas daripada kamu merumuskan, para rabi kita merumuskan tentang mispatim, peraturan atau edot peringatan atau hukum adalah ketentuan, tapi di atas semuanya itu, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan demikian jelas bahwa penerjemahan teks itu kadang-kadang melampaui konteksnya yang dikisahkan dalam teks itu, sehingga akhirnya agama seringkali melahirkan dehumanisasi, pemandulan kemanusiaan yang itu bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Demikian kira-kira yang bisa sampaikan dalam presentasi ini, semoga bisa memberi refleksi lebih dalam mengenai bagaimana kita membaca kitab Torah. Secara khusus adalah pasal yang kita bahas kali ini. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri,
ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.